Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami dari kelompok 4, Nur Anissa dan Rinawati Tiflen akan membahas tentang nilai estetika dalam matematika. Yang pertama, estetika. Menurut KBBI, estetika merupakan cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang keindahan, serta bagaimana tanggapan manusia terhadap keindahan tersebut. Misalnya, manusia membutuhkan sesuatu yang indah untuk memuaskan hasrat, menenteramkan hati dan pikiran. Sedangkan keindahan diciptakan, dikembangkan, dan dinikmati oleh manusia itu sendiri. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati secara langsung oleh manusia tanpa campur tangan manusia itu adalah ciptaan Tuhan seperti laut, gunung, dan makhluk hidup. Sedangkan keindahan yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia atau hasil karya manusia, misalnya seni lukis, seni grafik, musik, termasuk juga keindahan matematika, adalah ciptaan Tuhan seperti laut, gunung, dan makhluk hidup. Sedangkan keindahan yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia atau hasil karya manusia itu misalnya seni lukis, seni grafik, musik, termasuk juga keindahan matematika. Selanjutnya adalah ciri-ciri umum atau yang biasa dijadikan ukuran dari keindahan. Kesatuan atau unit, keselaraan atau harmoni, kesetangkupan atau simetri, keseimbangan atau balance, dan perlawanan atau kontras. Terdapat 3 kelompok teori estetika yang terkenal antara lain, yaitu yang pertama teori objektif, yang kedua teori subjektif, dan yang ketiga adalah teori campuran. Kemudian isi teori-teori estetika. Yang pertama, teori objektif adalah menjelaskan bahwa keindahan berhubungan langsung dengan objek atau benda yang bersangkutan tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Pengamat hanyalah mendeskripsikan keindahan yang melekat pada objek benda tersebut dengan mengabaikan unsur perasaan. Surajio 2015. Yang kedua adalah teori subjektif, itu mengabaikan keindahan pada objek atau benda tertentu dan berfokus pada pendapat atau pandangan dari pribadi yang menjadi pengamat. Jika ditemukan keindahan pada benda tersebut, maka itu menjadi pengalaman estetis dari pengamat terhadap objek atau benda tersebut. Surajio 2015. Yang ketiga adalah teori campuran, menjelaskan bahwa keindahan yang disukai atau dinikmati oleh pengamat itu merupakan gabungan antara keindahan yang melekat pada objek atau benda tersebut dengan alam pikiran dari pengamat tersebut. Gie 1983. Keindahan juga identik dengan kebenaran. Keindahan dan kebenaran memiliki nilai yang berbanding lurus. Nilai keindahannya terletak pada bentuk motif, pilihan, dan perpaduan warnanya yang menarik. Sedangkan nilai kebenarannya terletak pada sumber bentuk motif, garis lengkung yang berasal dari awan, dan bentuk segi empat yang menyerupai silver motifs. Objek lain yang memuat nilai keindahan dan kebenaran adalah sumur. Purbakala Desa Keluades Cirebon, kerapaian susunan batu bata pada dinding sumur menambah nilai keindahan, dan bentuk permukaan sumur seperti lingkaran yang menyerupai bentuk bunga matahari. Selanjutnya, matematika. Mengapa perlu kita belajar matematika? Matematika dapat membantu seseorang untuk memahami dunia, dan dunia juga bisa membantu seseorang untuk belajar matematika. Dengan belajar matematika ini, seseorang dapat memahami pola, memprediksi hubungan, dan memprediksi masa depan. Beberapa alasan seseorang senang dalam belajar matematika. Siregar 2017 antara lain adalah menghargai keindahan matematika, misalnya pola abstrak dan logika. Yang kedua, karena menemukan pola yang cukup sulit sehingga membuatnya menikmati belajar matematika. Yang ketiga, dapat menemukan konsep matematika dalam fenomena alam dan fenomena sehari-hari. Dan yang keempat adalah karena mempunyai peranan yang cukup penting dalam perkembangan teknologi yang merupakan aplikasi ilmu matematika. Jadi pada dasarnya, keindahan matematika itu merupakan daya tarik bagi seseorang untuk belajar matematika. Selanjutnya, contoh estetika dalam matematika. Keindahan matematika di alam ketertarikan ilmiah terhadap beberapa objek yang ditemui di alam mengarahkan pada konsep pola alam, misalnya simetris, bergelombang, spiral, dan sebagainya. Pada abad ke-19, para ilmuwan melakukan observasi pada beberapa makhluk hidup yang diprediksi memuat konsep barisan. Bilangan Fibonacci secara umum berurutan, misalnya cangkang siput, bunga mawar, dan bunga matahari barisan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 12, 21, yang mana suku selanjutnya merupakan hasil jumlah dari 2 suku sebelumnya jika digambarkan persegi-perseginya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya.
Kita masuk ke dalam fakta angka 9. Di sini ada 6. Yang pertama, hasil dari perkalian 1 sampai 9 dengan angka 9 jika dijumlahkan, maka hasilnya kembali ke angka 9. Teman-teman bisa lihat pada contoh yang ada di dalam gambar tersebut. Dapat dilihat bahwa 1 kali 9 sama dengan 9, sama dengan 0 ditambah 9 sama dengan 9. Begitu juga seterusnya. Yang kedua, hasil dari penjumlahan 1 sampai 9 dengan angka 9 jika dijumlahkan, maka hasilnya akan kembali ke semula. Terlihat pada contoh dalam gambar, 1 ditambah 9 sama dengan 10. 1 ditambah 0 sama dengan 1. Begitu pula dengan yang seterusnya. Yang ketiga, hasil dari perkalian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tanpa angka 8 dengan 9 dan kelipatannya adalah 9 angka yang sama. Dapat terlihat dalam gambar. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dikali 9 sama dengan 1, 1, 1, 1, 1, 1. Begitu juga seterusnya. Yang keempat, hasil dari perkalian angka 1 sampai 9 dengan angka 9 lalu dijumlahkan dengan angka 1 sampai 9 secara berurutan adalah memuat angka 1. Terlihat dalam gambar contoh 1 dikali 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi secara berurutan angkanya adalah 1. Begitu juga dengan seterusnya. Dan yang terakhir ke-6, semua bilangan yang tidak dibagi 9 maka hasilnya berupa desimal yang berulang di belakang tanda koma. Dapat terlihat dalam gambar bahwa 1 dibagi 9 sama dengan 0,111 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam geometrik. Sum of an infinite geometric series. Jumlah dari deret tak hingga berikut adalah 1. Dalam G, B, dan Steinberger 2019. 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/6 ditambah 1/32 ditambah seterusnya. Deret tak hingga di atas dapat dibuktikan dengan memotong persegi yang luas totalnya 1 menjadi potongan-potongan kecil seperti yang ada di dalam gambar ya. Bagian-bagian persegi dari penjumlahan 5 suku pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam Gauss. Jumlah bilangan bulat positif 1 sampai 100 adalah 5050. Dari G, B, dan Steinberger 2019, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai dengan ditambah 98 ditambah 99 ditambah 100 sama dengan 5050. Berikut ini adalah trik penjumlahan Gauss untuk bilangan bulat positif 1 sampai 100. Dapat dilihat di gambar, jumlahan di atas menghasilkan 101 sebanyak 100. Total 1100 sehingga setengahnya adalah 5050. Dan yang terakhir, Faulhaber Geometric Proof of a Faulhaber Formula. Bilangan ganjil berurutan jika dijumlahkan maka hasilnya adalah bilangan kuadrat. Dapat dilihat dari gambar. Contoh 1 sama dengan 1 kuadrat. Sama dengan itu 1 ditambah 1 sama dengan 2 kuadrat. Dan seterusnya. Pernyataan matematika itu dapat dibuktikan menggunakan gambar yang terletak di samping kanan, bahwa penambahan angka ganjil berikutnya akan menghasilkan bagian yang cocok untuk persegi berikutnya. Itu saja yang bisa dipaparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.